bergerak di bidang kemanusiaan. Mereka adalah tim yang selalu menolong orang yang membutuhkan tanpa melihat golongan dan perbedaan lainnya. Seperti halnya PMA, kita sebagai anak Tuhan juga harus belajar untuk saling tolong-menolong. Ya teman, karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oh iya, sudah waktunya beribadah nih. Ayo, siapa yang juga mengasihi Tuhan Yesus? Oh yes. Jika kita mengasihi Tuhan, kita harus beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus saat kita beribadah ya. So are you ready? Let's start! Shalom adik-adik, tetap semangat dan selalu sukacita ya adik-adik. Mana yang muka sukacitanya? Coba berikan yang terbaik. Buat siapa? Buat Tuhan Yesus adik-adik. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus yuk. Kita mau katakan bahwa kita semua adalah umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi yuk. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yuk tepuk tangan bareng-bareng kakak. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Angkat tangannya lagi. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekarang tunjuk temennya, bilang kamu lebih dari pemenang. Sekarang bilang saya lebih dari pemenang. Haleluya. Shalom teman-teman. Teman-teman semua pasti tahu dong buah-buah Roh Kudus ada berapa? Coba ada berapa? Sally, saya tahu ada 9. Benar sekali Pampang. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan.
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Haleluya. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang sayang, dan Allah yang selalu menjaga melindungi kita. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Humble your heart, right where you are. You are in His hands. Yeah, there's no need to fuss. You know you can trust in His perfect plans. You're in His plans. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you. He cares for you. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. He cares for you. Humble your heart, right where you are. You are in His hands. Yeah, there's no need to fuss. You know you can trust in His perfect plans. You're in His plans. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you. He cares for you. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. He cares for you. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you. He cares for you. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. He cares for you. Sekarang akan minta kalian angkat tangan kalian, katakan, Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you. deklarasikan sama Tuhan, because He cares for you. Because He cares for you. Sekali lagi, Because He cares for you. sekarang adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk belajar nyembah Tuhan yuk. Sekarang kakak mau kalian angkat tangan kalian, tutup mata kalian, dan mulai nyanyikan penyembahan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Keluarkan bahasa-bahasa baru buat Tuhan. Katakan haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Sekali lagi bilang terima kasih
adik-adik. Jangan pusingkan kanan kirimu, biar engkau fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang yang bisa berbahasa roh, kalian boleh angkat bahasa roh. Angkat nyanyian-nyanyian baru buat Tuhan. Ralabaya sande, shikyaralabaya so, shikandaralabakaya se, shikyaralabakaya shikandar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 a. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang sayang sama kami, punya Allah yang selalu menjaga, melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami cinta sama Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan, semua katakan amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berkati Presiden Jokowi dan semua menteri kami, juga berdoa untuk anak-anak supaya mengasihi dan menyembah Tuhan Yesus. Anak-anak menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Duh, banyak benih nih. Enaknya ditabur kemana ya benih ini ya? Dari tadi keliling-keliling tuh capek, panas. Aduh, banyak benih nih. Shalom adik-adik. Kakak nih ada banyak benih nih. Mau ditabur enaknya di mana ya? Supaya benih ini nih bisa bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bantu kakak ya adik-adik. Dari tadi kakak keliling capek. Oh iya adik-adik, ada firman Tuhan nih mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Yuk adik-adik dengerin firman Tuhan ini.
Suatu hari Tuhan Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Tuhan Yesus. Berkatalah Tuhan Yesus dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, tetapi menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi benih jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi benih jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, yang dimaksud benih adalah firman Tuhan. Dan kalau yang dimaksud tanah adalah hati kita, hati setiap adik-adik, hati kakak juga. Nah, berikut adalah arti dan maksud perumpamaan tersebut. Yang pertama, benih yang ditabur di pinggir jalan maksudnya adalah firman Tuhan hanya didengar saja, tapi tidak diperhatikan. Lalu si jahat atau iblis datang mengambil firman itu dari hatinya. Nah, kakak mau kasih contoh yang sederhana nih adik-adik, yaitu bermain HP pada saat beribadah. Yang kedua, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu maksudnya adalah firman Tuhan hanya didengar saja, tetapi tidak dipelajari firman itu. Lalu datanglah masalah yang menjauhkan firman itu dari hatinya. Kakak mau kasih contoh yang sederhana nih adik-adik, yaitu malas membaca Alkitab. Yang ketiga, benih yang ditabur di semak berduri maksudnya adalah firman Tuhan hanya didengar saja, tapi tidak percaya akan firman Tuhan tersebut, sehingga datanglah kekhawatiran yang menutupi firman itu di hatinya. Nah, kakak mau kasih contoh nih adik-adik, ya. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, masih khawatir akan masa depan, masih takut akan masa depan. Yang keempat, benih yang ditabur di tanah yang baik maksudnya adalah firman Tuhan didengar, diperhatikan, dipelajari, dan dipercayai firman itu adik-adik, sehingga bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kakak mau kasih contoh yang sederhana adik-adik, yaitu rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman itu. Adik-adik, kakak rindu bahwa setiap adik-adik yang ada di rumah seperti tanah yang baik, yaitu setiap firman Tuhan yang adik-adik dengar pada ibadah-ibadah itu didengar dengan baik. Firman Tuhannya diperhatikan, dipercayai firman Tuhan tersebut, dan merenungkan firman Tuhan tersebut, yaitu dengan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dan melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kakak yakin dan percaya adik-adik akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, adik-adik, berikut adalah ayat hafalannya yang terdapat di dalam Mazmur 1
ayat yang kedua. Kakak ulangi ya. Mazmur 1 ayat yang kedua yang berbunyi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kakak ulangi ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari adik-adik, kakak ajak kalian untuk lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada setiap adik-adik kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan Yesus, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan, dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau jagai, lindungi, tutup bungkus setiap adik-adik kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau juga memberkati kedua orang tua mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan, usaha, dan rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, angkat kedua tangan kalian untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kalian di rumah, diberkatilah kalian di sekolah, diberkatilah kalian dimanapun kalian berada. Tuhan akan bawa kalian terus naik bukan turun. Tuhan akan jadikan kalian kepala bukan ekor. Apa saja yang kalian perbuat, Tuhan akan buat berhasil mulai hari ini sampai di mana Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kalian di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, bagus ya firman hari ini menceritakan bagaimana benih itu bisa bertumbuh. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat satu kreativitas. Mau tahu? Terlebih dahulu kita akan siapkan bahan-bahannya ya. Kakak telah menyiapkan beberapa lembar kertas warna-warni di sini. Kalian bisa menggunakan kertas bekas yang ada di rumah. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya bersama benda-benda ini? Ada kertas warna-warni, ada lem, ada gunting dan spidol. Yuk, kita kerjain sama-sama yuk. Nah, adik-adik, dari kertas yang telah kita siapkan tadi, kita akan membuat sesuatu. Pertama, kita akan membuat lingkaran di atas kertas tersebut. Kalian bisa mencari atau membuat pattern dari benda-benda yang berbentuk lingkaran. Ukurannya tidak terlalu besar ya. Setelah itu, kakak memilih kertas berwarna merah dan mengguntingnya seperti ini. Ada yang seperti ini, dan ada juga yang lebar seperti ini. Yuk, kita lakukan bersama-sama. Pertama-tama, kertas yang berwarna hijau kita gunting memanjang seperti ini. Setelah itu, kita memberikan lem. Kita akan menempelkannya seperti ini adik-adik. Setelah itu, kita membentuk curly atau pattern bergelombang menggunakan gunting. Nah, setelah ini adik-adik, kita akan membentuk satu benda yang biasa kita gunakan saat kita berkebun. Ya, benar. Watering pot atau alat untuk menyiram tanaman. Dari kertas yang panjang, kita akan membentuk gagangnya. Nah, sudah jadi. Ada yang kurang? Ya, benar.
juga menyiapkan kertas yang berbentuk oval. Nah, ada yang kurang adik-adik. Benar, kita akan menggunting bunganya dari bentuk lingkaran yang telah kita siapkan. Seperti ini. Kita ambil gunting. Kita gunting dengan pattern huruf W. Nah, kakak udah jadi nih. Nah, supaya bunga-bunga ini bertumbuh, kita siramin. Kita menggambar titik-titik air. Tada! Nah, adik-adik, demikianlah kreativitas kita hari ini. Ingat ya, supaya iman kita tetap bertumbuh, jangan lupa disirami. Dengan cara membaca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, gimana campingnya? Seru ya, kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan juga. Yuk sama-sama kita lihat video di Zoom kita. Mama adalah malaikat aku. Dia selalu menjaga aku. Dia selalu menyediakan keperluanku. Mama merawat aku ketika aku sakit. Mama selalu menghibur aku waktu aku sedih. Mama selalu memberi yang terbaik untuk aku. Ayo teman-teman, kita berkumpul memuji dan bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk Mama dalam acara Happy Mother's Day di ibadah online dan Kids Zoom pada hari Minggu 9 Mei 2021. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.